Tapi aja keras. Durung-durung keras. Dewa lah. Ya. Ping telune luru sing keras. Ping papate sing suwe durasine. Bawa aja keras kabeh pikirannya. Yang dimaksud pertama adalah luru sing gede, maksudnya luru sing gede tanggung jawab. Ya. Jadi wong lanang wis selaku suami kowe kudu duweni tanggung jawab sing gede terhadap keluarga. Ya. Apa saja tanggung jawabnya? Dan apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami? Pertama pada awal adalah memberikan mahar. Ya, ketika akan nikah itu kan mesti ada maharnya. Tetapi ketika mahar itu diberikan, begitu pernikahan berlangsung, mahar itu jangan diminta kembali. Jangan diminta oleh suami. Karena mahar itu menjadi hak istri. Kalau misalkan mahar yang diberikan kemudian satu saat diminta kembali, maka nanti di hadapan Allah orang itu dituduh sebagai orang yang melakukan perzinahan. Jadi anggar mahar tindak nasing watun ya wis, kecuali, nah ini ada kecuali sing wadon menawarkan, "Ke Mas, wong sampean kebutuhannya lagi akeh. Ketika mahar tinggal di situ ya kena." Artinya kalau sang istri memberikan rasa ikhlas untuk menopang kehidupan keluarga, baru enggak masalah. Tetapi lamun sing wadon ora oleh toli dipaksa dijaluk, berarti satu saat nanti di hadapan Allah akan dianggap sebagai orang yang melakukan perzinahan. Ya. Mulanya bagusnya anggar pernikahan mahare ora akeh. Ya. Bila perlu ya mahare seperangkat alat sholat yang ndak kena sholat. Ya. Aja kaya ning medsos seperangkat alat sekolahan. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolahan, siapa baik? Ini kembali pada persoalan mahar yang harus diperhatikan oleh sang suami. Ya. Ya. Jangan sampai berani-berani menggunakan mahar tanpa izin istri, apalagi istri tidak ikhlas. Yang kedua, salah satu di antara kewajiban adalah memberikan nafkah. Ya, nafkah itu ya bisa nafkah lahiriah, nafkah batiniyah. Ya. Termasuk juga kebutuhan rumah tangga. Kalau sementara masih anyar durung bisa nggawe omah, ya sementara mengikuti berada di perumahan mertua indah juga nggak apa-apa, ya. Atau perumahan rumah sendiri atau rumah orang tua nggak apa-apa, ya. Ya. Kebetulan kalau posisinya ada di Kalibuntu Losari, anak saya itu sedang punya proyek properti di Babakan, ya. Ya. Pun darah dipromosi. Sementara yang sudah tercatat ada 90 orang. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab seorang suami sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Seorang suami harus berupaya bagaimana caranya untuk menjaga keluarganya jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Artinya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa.
Ya. Kalau sampai misalkan ada istri atau anak melakukan perbuatan dosa, seorang suami, seorang ayah diem aja, maka itu menjadi tanggung jawab suami dan itu akan memikul dosa di saat nanti berada di akhirat. Umpamanya sing wadon nangga tuling ngrumpi, sing lanang ngerti kok meneng bae, ya sing lanang kecepretan dosa. Jadi perlu dipelajari persoalan-persoalan tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga agar apa yang menjadi tujuan utama sakinah mawaddah warahmah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua tadi istilahnya panjang ya. Artinya panjang itu dawa, artinya dawa itu berarti dawa pikirane. Ya. Jadi wong lanang selaku suami harus panjang pemikirannya. Ada persoalan sedikit, jangan kalau pikirannya cendek kan persoalan sedikit ngamuk, persoalan sedikit ngamuk. Ya. Ini akan membuat keluarga yang sebenarnya sakinah mawaddah warahmah menjadi keluarga yang tidak seperti itu. Kalau misalkan pemikirannya, wawasannya itu nggak panjang. Kan panjenengan sering melihat dari beberapa cerita, termasuk juga di TV ya. Sedikit ada orang sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik ngamuk. Walaupun sekarang sudah ada undang-undang terkait dengan KDRT ya. Tapi ya terpaksa banyak juga yang masih melakukan ya. Kemudian yang ketiga, keras. Apa maksudnya? Keras dalam bekerja ya. Jadi harus mau bekerja. Sebab yang namanya untuk memberikan nafkah dalam keluarga ya tentu harus giat bekerja untuk memperoleh sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menafkahi keluarga ya. Tapi umpamanya uncang-uncang tok ya. Uncang-uncang basi rezekinya patah kasih ngendi wong ora nyambut gawe ya. Ya walaupun saya ana wong nyambut gawe nang omah tok duite pirang-pirang. Ya. Tapi ya kita harus melihat kondisi-kondisi antara halal dan haram yang harus jadi bahan pertimbangan. Yang keempat, lama durasinya dalam melakukan pembinaan berkeluarga. Jadi nang keluarga gue ya dalam membina keluarga itu harus lama ya. Bila perlu sejak pernikahan sampai akhir hayat ya. Tapi kalau nggak lama mungkin di tengah jalan bisa terjadi persoalan-persoalan, akhirnya bisa jadi perceraian ya. Sekedar informasi saja, di Brebes itu perceraian menduduki ranking ya, karena satu bulan tidak kurang dari 500 orang yang cerai, sehingga satu tahun sudah 6.000 ya. Sementara perkara yang ada di pengadilan agama itu satu tahun ada lebih dari 7.000, selebihnya persoalan di luar perceraian ya. Nah ini mudah-mudahan kita tidak terbawa ke arah itu, sehingga niat melangsungkan pernikahan sejak akad nikah sampai akhir hayat betul-betul menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kalau terlalu lama saya khawatir nanti ada yang lendeng, ada yang komentar negor pring sak bokote oli saceting putul boyoke. Nah ini yang mudah-mudahan tidak terjadi itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.